Jungle. Yeah. Pelatih Timnas Indonesia U-Strip 23, Shin Tae-yong, telah mengumumkan daftar pemain sebagai persiapan tampil di Piala Asia U-Strip 23 2024. Dari 28 nama yang dipanggil, 4 diantaranya adalah pemain naturalisasi. Piala Asia U-Strip 23 2024 akan berlangsung di Qatar dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Jelang tampil di turnamen tersebut, Timnas Indonesia U-Strip 23 akan menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab selama 10 hari. Shin Tae-yong pun memanggil 28 pemain untuk mengikuti pelatihan tersebut. Para pemain tim Garuda Muda telah berkumpul di Jakarta sejak Minggu dalam kurung 31 Maret 2024 dan akan bertolak menuju Qatar pada hari ini. Pelatih Shin Tae-yong memanggil nama-nama terbaik untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U23, termasuk 4 pemain naturalisasi. Pelatih asal Korea Selatan tersebut awalnya memanggil Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Namun belakangan nama Nathan Chu masuk daftar pemain tim Garuda untuk menjalani pemusatan latihan di Qatar. Jika tak mengalami kendala termasuk dihantam cedera, keempat pemain tersebut bakal membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Kehadiran Hubner, Jenner, Struijk, dan Nathan diharapkan bisa mendongkrak performa tim Garuda Muda. Apalagi Timnas Indonesia U23 memiliki target untuk mengukir prestasi di Piala Asia U230 2024. Pada Piala Asia U230 2024, seluruh tim peserta hanya bisa membawa maksimal 23 pemain. Alhasil, dari 28 pemain Timnas Indonesia U23, terdapat 5 nama yang bakal dicoret. Pada Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Qatar akan menjadi lawan perdana Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U230 2024 pada 15 April. Selanjutnya, tim Garuda akan bentrok dengan Australia 18 April dan terakhir berhadapan dengan Yordania 21 April 2024. Legenda Manchester United, Roy Keane, memberikan penilaian pedas atas penampilan Erling Haaland dalam pertandingan Manchester City melawan Arsenal di Premier League. Man City menghadapi sang tamu dalam laga lanjutan pekan ke-30 Premier League 2023/24. Bertanding di Etihad Stadium Minggu 31 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat, kedua tim bermain sama kuat dengan skor 0-0. Haaland menjalani laga yang cukup membosankan di depan gawang. Namun ia mendapatkan peluang emas pada menit ke-83 setelah sebuah tendangan sudut mengarah tepat ke arahnya, hanya beberapa meter dari gawang. Namun, ia gagal menyambar bola tersebut. Sang pencetak gol terbanyak Premier League saat ini praktis mengalami rasa frustrasi saat menghadapi pertahanan The Gunners di sepanjang laga dan ia juga tidak banyak melakukan sentuhan dalam permainan. Namun Keane percaya bahwa penampilan tersebut menunjukkan kualitas Haaland secara menyeluruh dalam permainan terbuka dan menuntutnya untuk meningkatkan permainannya secara keseluruhan. Level permainannya secara umum sangat buruk dan bukan hanya hari ini, mengumpan, menyundul bola, apapun itu. Di depan gawang ia adalah yang terbaik di dunia, tetapi permainannya secara umum untuk pemain seperti itu sangat buruk, kritik Keane. Dia harus meningkatkan hal itu, dia hampir seperti pemain divisi 2 Liga Inggris. Haaland tidak sendirian dalam kesulitan untuk menembus pertahanan Arsenal, namun ketidakmampuannya untuk berpartisipasi dalam fase membangun serangan terlihat jelas pada laga tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu mencatat 23 sentuhan dalam pertandingan. Tidak ada tembakan tepat sasaran atau umpan kunci saat tim tuan rumah tertinggal 2 poin di belakang pemuncak klasemen, Liverpool. Meskipun memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Premier League dengan 18 gol, Haaland mendapat kritikan atas permainannya yang serba kekurangan dan tendangannya yang tidak tepat sasaran pada musim ini. Ia mencetak gol ketiga dalam kemenangan 3-1 atas Manchester United awal bulan ini, namun hanya setelah gagal mencetak gol dari jarak 2 meter di babak pertama. Haaland juga kesulitan untuk mengulangi penampilannya dalam mencetak gol di paruh pertama musim ini saat ia mencetak 9 gol dari 15 penampilan pertamanya di Liga. Sejak absen panjang karena mengalami cedera patah tulang pada awal tahun baru,
Ia telah mencetak gol dalam 3 dari 9 pertandingannya dan mencetak 2 gol dalam 1 pertandingan. Jumlah golnya tetap mengesankan tetapi menunjukkan penurunan dari penampilan sebelumnya. Timnas Indonesia mengalami peningkatan ranking FIFA terbaik di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ini tidak lepas dari kemenangan beruntun yang diraih Garuda atas Timnas Vietnam. Timnas Indonesia memetik kemenangan dari Vietnam dalam 2 laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda unggul 1-0 saat menjamu The Golden State Warriors di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Pada pertemuan selanjutnya, tim Merah Putih mempermalukan Vietnam dengan skor telak 3-0 di Stadion Mai Ding, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024. Atas kemenangan tersebut, Garuda mendapat tambahan 30,04 poin di ranking FIFA. Ranking FIFA memang belum secara ofisial mengumumkan perubahan posisi. Namun VOT Ranking sudah membocorkan hitung-hitungan peringkat berdasarkan laga-laga internasional resmi. Adapun dalam laman tersebut, Garuda naik ke urutan 134. Sebelum laga melawan Vietnam, posisi Timnas Indonesia masih di angka 142. FIFA akan merilis daftar ranking terbaru per 7 April mendatang.